Cinta Kiai Haji Raden Samsul Arifin, pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo 1914-1951. 11 tahun setelah berakhirnya Perang Jawa, di bawah komando Pangeran Diponegoro yang lantas melahirkan kebijakan tanam paksa oleh Belanda, lahirlah Raden Ibrahim dari pasangan kekasih mulia Kiai Ruham dan Nyai Nursari di Desa Lancar, Pamekasan, Madura. Raden Ibrahim remaja ketika beranjak 12 tahun usia, diberangkatkanlah menuju pesantren Sidogiri untuk pertama kali melakukan kembara, menyelami sungai ilmu dan berkhidmah sekian lamanya. Kemudian melanjutkan rihla cinta, mendayungkan sampan batin menuju pesantren Langitan sebagai salah satu pesantren tertua dan terakhir berlabuh kepada Mahaguru tercinta Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Pijar kepasrahan jiwa Raden Ibrahim semakin bercahaya. Takzim dan taslim kepada Mahaguru teristimewa. Beliau penuh kesabaran dalam berkhidmah. Pernah suatu ketika, seekor kuda Syekhona Khalil yang terpiara lepas dari kandangnya, merusak tanaman-tanaman di rumah seorang pejabat Bangkalan, Madura. Berbuntut panjang sampai pengadilan segala. Raden Ibrahim dengan ketulusan membela, datang menggantikan Mahaguru untuk diadili dan dipenjara. Seorang murid yang memiliki ketulusan berkhidmah dan Mahaguru yang penuh ridha, keduanya adalah cinta yang berpaut indah dan mesra, membuat beliau berdua dianugerahi karamah, sering solat asar di Mekah dan kembali ke Bangkalan sebelum maghrib tiba, menaiki karocok, seludang bunga kelapa dengan syarat tidak menoleh kemana-mana, tetap istiqomah memandang kiblat batin Mahaguru tercinta. Pada pengembaraan selanjutnya setelah Raden Ibrahim pulang sementara ke Pamekasan, Madura, beliau kembali lagi ke pesantren Sidogiri untuk kedua kalinya. Selang beberapa tahun bersamaan dengan Kiai Nawawi, sang putra mahkota, Raden Ibrahim menuju Makkah Al-Mukarramah dengan maksud dan tujuan yang sama. Selama beberapa tahun mengarungi samudera cahaya, tatkala musim haji yang membuahkan cinta, Raden Ibrahim dipertemukan dengan Nyai Maimunah, putri Kiai Muhammad Yasin, keluarga dekat sang Mahaguru Syekhona Khalil Bangkalan, Madura, yang juga keturunan Syarif Hidayatullah. Maka menikahlah beliau berdua atas nama cinta yang berdasarkan kepada yang maha abadi sang maha cinta, dan mengabadilah cinta keduanya. Serta dari beliau berdua lahirlah dua permata yang berkemilau cahaya, Raden As'ad yang dibawa pulang serta ke Kembang Kuning, Madura, dan Raden Abdurrahman yang dititipkan kepada Nyai Salhah, sepupu Nyai Maimunah yang bermukim di Mekah. Dan kelak beliau menjadi ulama besar serta menduduki Mahkamah Syariah Kubra. Lembaran kisah bermula atas sebuah isyarah paku, janur kuning atau terompah yang dilempar Kiai Ismail sang leluhur ke arah timur ujung Pulau Jawa, kemudian diteguhkan oleh saran Habib Hasan Musawa dan Kiai Asadullah untuk kembali lagi ke Mekah. Maka pada perjalanan selanjutnya setelah kepulangan beliau dari Mekah untuk kedua kalinya, barulah ditemukan taman surga yang kelak akan mengalir berkah. Sukoharjo dan sekitarnya hanyalah hutan belantara tanpa dihuni manusia. Binatang buas dan makhluk halus adalah teman bagi Raden Ibrahim yang kemudian dikenal dengan Kiai Samsul Arifin, sang muassis dan ahlul mujahadah. Beliau dianugerahi kelembutan jiwa, bahkan pada saat memindahkan binatang buas dan makhluk halus di sekelilingnya, beliau meminta para penghuni tersebut untuk pindah secara sukarela. Putra Kiai Ruham bertapa, melakukan riyadat dan mujahadat sebelum pesantren didirikan dengan penuh harap dan doa. Sekitar 6 tahun masanya beliau mendirikan gubuk musalla dengan dibantu adiknya Kiai Abdul Latif. Sang putra Kiai As'ad dan beberapa santri Kembang Kuning lainnya membabat hutan
untuk dijadikan gubuk-gubuk asrama. Pohon-pohon ditebangi dengan cucuran keringat yang mengalir basah, dan ladang-ladang dibuka di pagi harinya. Bercucur air mata kepada Allah, bermujahadat ketika malam gelap gulita. Tersebutlah salah satu karamah. Pada suatu ketika Kiai Samsul dan sang adik dipenjarakan oleh Belanda karena hutan dibabat jadi taman agama. Kemudian tak seberapa lama gedung penjara dan rumah pejabat Belanda bergerak-gerak mirip gempa. Syahdan gempa mengikuti gerakan zikir sang muassis pertama. Lalu paniklah orang Belanda, dilaporkan ke Surabaya, dan pada akhirnya beliau berdua dikeluarkan dari penjara dan diberi surat tanah. Di antara sebagian kegigihan yang patut dipetik hikmah, Kiai Samsul mendekati kiai-kiai pelosok desa, para kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya agar sesekali silaturahim ke pesantren untuk menyambung tali saudara. Bajingan pun tak luput dari perhatian untuk dibina. Bahkan beliau melakukan pendekatan dengan cara ketabiban dalam berdakwah, yang kebetulan wabah penyakit kulit sedang marak-maraknya, sehingga membuat masyarakat betah berlama-lama dan ikut mengaji pada akhirnya. Pada tengah malam, tatkala orang tidur nyenyak terpejam mata, Kiai Samsul terjaga melakukan munajat cinta, solat tahajud, membaca Al-Quran dan dalail demi para santri kelak bermanfaat ilmunya. Beliau menggenggam jagung seakan biji-biji itu tasbih, wirid, sedekah sepenuh rahmat. Lalu beliau menyangrai dengan mengambil kerucut kelapa dan tungku api disundut membara. Setelah matang, jagung dan seceret kopi yang diseduh disuguhkan dengan tangan lembut penuh semeringah kepada beberapa santri yang sedang khusyuk membaca tarhim di musola. Kiai Samsul adalah seorang yang mengabdikan diri untuk santri-santri, para penerus wasiat Rasulullah. Aqaid Saikat adalah mahakarya hasil riadat batin Kiai Samsul dalam menanam ketauhidan pada murid-murid yang diasuh dengan cinta. Yang selanjutnya putra sulung beliau memungkasinya dengan bait-bait indah nan bernyawa. Kesemuanya terkumpul dalam Asasul Muttaqin, kitab karangan beliau yang luar biasa, dan di mana-mana telah tumbuh berkembang indah di taman sanubari orang-orang yang mencinta umat sang baginda. Bagi para santri yang selalu dalam nazrah sang guru mulia, Aqaid Saikat adalah pusaka sukma yang wajib terpancang kuat dalam dan dijaga dengan seksama, karena kecemburuan batin sang guru akan menetes lara bila mana pusaka lain yang lebih terpelihara sehingga terkuranglah barokah. Maka pohon besar bernama Sukorjo tidak akan mungkin tumbuh dari tanah berkah tanpa sosok yang istiqomah. Sejatinya istiqomah adalah akar inti kehidupan yang semestinya menjadi teladan, penunjang dan penopang jalan para santri dalam berdakwah, sehingga tidak akan tumbang walau angin cukup kencang bertubi-tubi menerpa. Sabtu, sebuah isyarat air mata. 2 hari menjelang perjumpaan cinta, kewafatannya, kelurahan pesantren dan keponakan beliau dipanggil untuk menggali pusara. 15 meter dari masjid ke barat jaraknya. Senin, atas kehendak Maha Kuasa, Kiai Samsul kembali ke haribaannya, teriring sebagaimana doa sang baginda atas kewafatan Sayyidina Ibrahim, putra tercinta. Innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Jazallahu anna wa anil muslimin Syekhana Samsul Arifin wa Syekhana As'ad Samsul Arifin wa Syekhana Ahmad Fawaid As'ad wa jami'a masyayikhina radhiyallahu ta'ala anhum ma hum ahluh.